Halo semuanya, kembali lagi di serial cinta horor penuh misteri antara Lilis dan Dapa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan episode terbaru dari kisah seram dan baper mereka. Terima kasih sudah setia di sini. Yuk, langsung ke ceritanya. Malam itu, Lilis tidak bisa tidur. Pikirannya masih dipenuhi bayangan cermin pecah dan buku harian misterius yang mereka temukan. Ia memeluk erat boneka kecil di tempat tidurnya, berusaha mencari rasa aman. Di luar jendela, hujan turun deras disertai kilatan petir yang sesekali menerangi langit. Jam digital di meja kecil sebelah tempat tidurnya menunjukkan pukul 00:17. Tiba-tiba, ponsel Lilis bergetar. Ia terlonyak kaget. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Ada panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Awalnya Lilis ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia menggeser tombol jawab. "Halo?" gumamnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya ada suara nafas berat di seberang sana. Lilis merinding. "Siapa ini?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya bergetar. Tiba-tiba terdengar bisikan lirih. "Jangan percayai siapapun." Lilis menutup telepon cepat-cepat, dadanya berdegup kencang. Ia langsung menghubungi Dapa. Di ujung sana, Dapa menjawab dengan suara mengantuk. "Lis, ada apa?" Lilis hampir menangis. "Dap, ada yang nelpon aku." Suaranya aneh. Dapa langsung terjaga. "Tunggu di kamar, jangan kemana-mana. Aku ke situ sekarang." Tak sampai 15 menit, Dapa sudah berdiri di depan rumah Lilis, basah kuyup kehujanan. Lilis membukakan pintu dan langsung memeluknya. "Makasih kamu udah datang, Dap," bisik Lilis. Dapa mengusap rambut Lilis yang basah. "Aku janji bakal selalu datang buat kamu." Mereka duduk di ruang tamu ditemani suara hujan deras. Dapa melihat ponsel Lilis. Di riwayat panggilan, nomor tak dikenal itu tidak tercatat. Seolah-olah panggilan itu tidak pernah terjadi. Mungkin ada hubungannya sama buku harian itu, gumam Dapa. Tiba-tiba, ponsel Dapa berdering. Nomor tidak dikenal. Mereka saling pandang. Dengan nekat, Dapa mengangkat. "Halo?" Kali ini, suara di seberang terdengar lebih jelas. Suara perempuan menangis lirih. "Tolong, jangan biarkan aku sendirian di sini." Lalu sambungan terputus. Mereka membeku. Apa ini peringatan lain? Atau panggilan minta tolong dari arwah yang terperangkap? Malam itu, Dapa menemani Lilis di ruang tamu. Tidur seadanya di sofa. Sebelum tidur, Lilis membisikkan sesuatu. "Dap, aku takut banget." Dapa menggenggam tangannya. "Aku di sini selalu." Lilis tersenyum tipis, lalu perlahan memejamkan mata. Keesokan paginya, saat mereka mengecek buku harian itu lagi, mereka menemukan halaman baru yang seharusnya kosong kini penuh coretan. Kata-kata yang ditulis dengan tergesa-gesa. Mereka memanggil melalui telepon. "Jika kau jawab, kau ikut permainan mereka." Dapa menelan ludah. "Permainan apa maksudnya?" Lilis menggeleng, wajahnya pucat. Seharian itu mereka mencari informasi di internet tentang kasus-kasus aneh yang terjadi di sekitar sekolah mereka. Ternyata 10 tahun lalu ada kejadian misterius. Beberapa siswa hilang tanpa jejak setelah menerima telepon misterius di tengah malam. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada yang pernah kembali. Malam itu, Dapa mengantar Lilis pulang lagi. Mereka berdiri di depan pagar rumah, enggan berpisah. "Kalau nanti ada telepon lagi, kamu janji bakal jawab bareng aku ya, Dap?" tanya Lilis. Dapa mengangguk serius. "Kita hadapi semuanya bareng-bareng. Aku gak akan ninggalin kamu sendirian." Lilis tersenyum. "Aku juga gak mau ninggalin kamu, Dap." Saat mereka berpelukan, dari kejauhan, sebuah sosok hitam mengawasi mereka di balik hujan. Tapi keduanya terlalu tenggelam dalam kehangatan satu sama lain untuk menyadarinya. Saat Dapa berjalan pulang, ponselnya kembali berdering. Nomor tidak dikenal. Kali ini ia mengabaikannya. Tapi suara lirih tetap terdengar, seolah berbisik langsung ke telinganya. Meskipun telepon belum dijawab. "Mereka sudah memilihmu." Dapa berhenti di tengah jalan, menoleh panik ke kiri dan kanan.
Jalanan kosong, hanya suara hujan. Tapi jantungnya berdebar keras. Ia segera berlari kembali ke rumah. Memutuskan malam ini ia harus tetap di dekat Lilis. Apapun yang terjadi. Mereka mengunci semua pintu dan jendela, menyalakan semua lampu, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan yang mengintai. Tapi jauh di dalam hati mereka tahu, ini baru awal. Permainan baru saja dimulai, dan mereka tidak tahu apa yang menunggu di ujungnya. Kalau kalian jadi Dapa, berani nggak jawab telepon tengah malam dari nomor misterius kayak gitu? Atau langsung matiin aja biar aman? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah Lilis dan Dapa. Episode selanjutnya, episode 8, Undangan Pesta dari Dunia Lain.